Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan terus penuh semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ya. Saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti setiap firman Tuhan, dan kita dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Baik. Kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, untuk hari yang baru, hari yang baik Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini Tuhan membangunkan kami dengan penuh sukacita. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami mau di dalam hari-hari hidup kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan mengajari kami untuk tetap setia di dalam kebenaran-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kehidupan, dan berikanlah hikmat bagi kami di dalam mengambil keputusan. Biarkan kasih-Mu menjadi penerang, cahaya yang menerangi jalan kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan untuk selalu mengasihi sesama kami, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Kiranya setiap hari kehidupan kami menjadi permenungan yang dalam, dan kami boleh terus memperbaharui kehidupan kami, sebagaimana Tuhan telah memperbaharui kami. Tuhan, kami mau belajar dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengertinya. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Kamis 24 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 26. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ia tarima samu unang mamardusa, unang masanga mate mataniari sumitop rimas muna. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marah. Siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Saya rasa setiap manusia yang hidup pernah marah ya. Hanya yang menjadi pembedakannya adalah bagaimana kita meluapkan amarah kita. Bagaimana kita memanage perasaan kita sehingga amarah yang ada tidak menjadi bencana. Kitab Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dan renungan kita beberapa hari yang lalu dalam Yakobus 1:19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, marah memang natur manusia, alami bila terjadi kepada kita. Tetapi hendaklah kiranya kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, boleh mengatur setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga amarah itu tidak meluap dengan sia-sia. Renungan kita pada hari ini mengajarkan kita, apabila kita telah sempat marah, janganlah kiranya kita jatuh ke dalam dosa karena amarah itu. Dan kiranya amarah itu tidak terus berlarut-larut, bahkan dalam renungan pada hari ini dikatakan sampai matahari terbenam. Mengapa?
Karena ketika amarah itu masih ada di dalam hati kita, maka dengan leluasa iblis terus menguasai hidup kita. Jika iblis terus ada di dalam hidup kita, tentu tidak ada damai sejahtera. Perasaan benci, kesal, itu akan terus berkecamuk, mempengaruhi kehidupan kita. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dan juga mengingatkan kita pada hari ini untuk tidak memendam amarah terlalu lama. Biarlah kita boleh meluapkan amarah pada waktu dan saat yang tepat dengan cara yang tepat. Supaya apa yang menjadi kekesalan hati kita itu boleh terluapkan dan pesan baik, pesan positif pun boleh sampai kepada orang yang sedang kita marahi itu. Saudara, marah boleh, tetapi janganlah karena marah kita berdosa. Tetapi dengan luapan amarah kita, orang yang kita tegur beroleh keselamatan. Ada sesuatu dampak yang baik dari luapan amarah kita, sehingga ada perubahan menjadi lebih baik di dalam menjalani kehidupannya ke depan. Renungan kita pada hari ini adalah bagian bagaimana setiap umat Tuhan belajar menjadi lebih baik di dalam kehidupannya. Demikianlah kita kiranya untuk kita berubah menjadi lebih baik, menjadi manusia baru. Ya, kalau manusia lama kita seorang yang sangat emosional, sebagai manusia yang telah ditebus, hendaklah kita diperbaharui. Kita boleh mengatur hati kita, mengatur perasaan dan pikiran kita, sehingga kita bisa memanage perkataan kita, perbuatan kita, tidak melukakan Tuhan. Kita hidup di dalam hal-hal yang baik. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi segala dosa, segala ketidakbaikan kita tinggalkan, lalu kita menapaki kehidupan ke depan dengan terang Tuhan. Tentu setiap hari kita belajar. Setiap hari kita memohon tuntunan Tuhan agar kita dimampukan melakukan yang baik di dalam kehidupan. Setiap firman yang kita dengar hendaklah menjadi pengajaran yang baik, yang terus mengubah hidup kita menjadi lebih sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan. Di dalam firman kita terhubung dengan Tuhan yang penuh kasih, yang lemah lembut dan panjang sabar, yang selalu memberi pengampunan kepada kita orang-orang yang berdosa. Hendaknya hidup kita selalu diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita selalu diarahkan di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah terpaut hanya kepada Tuhan. Di dalam firman-Nya kita mengerti apa yang direncangkan, apa yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita selalu mengenakan atribut yang baik, atribut yang baru sebagai manusia baru yang telah diciptakan kembali di dalam kasih karunia Allah melalui diri Yesus Kristus. Hendaklah kita menjadi lebih baik seperti yang dikehendakinya. Kiranya kita dimampukan di dalam kasih Tuhan hari ini dan untuk seterusnya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang terus mengajar kami untuk hidup lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami mau selalu di dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya kami boleh mengendalikan diri kami untuk tetap menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Jika Tuhan izinkan kami marah, kiranya Tuhan juga yang mengubah dan melembutkan hati kami, supaya kami tidak berdosa karena amarah kami. Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami di dalam menjalani kehidupan ini seperti yang Engkau kehendaki. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.